Part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit cepat atau laju buat videonya karena di sini banyak sekali yang request. Ini salah satunya ya, saya letak IG di sebelah. Dia ngetek saya di IG. Dia ngetek apa nih? Oh, ini artikel dari Berita Harian. Oh, BHits Online atau BH Online. Sorry, kasar kalau bahasa Indonesianya ya. Judul atau tajuknya ialah Israel mohon bantuan antar bangsa padam kebakaran hutan. Oh yo, betul kan nih? Silaknatullah. Israel mohon bantuan antar bangsa padam kebakaran hutan. Rasakan tuh, kan udah mendapat tuh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu baru di dunia loh, laknatullah. Belum nanti kelak di akhirat nanti. Kamu langsung ditendang, push. Tidak perlu dihisap, tidak perlu ditimbang. Memang sejatinya mereka tidak perlu dihisap ya, tidak perlu ditimbang, langsung ditajong tuh. Ditajong. Cus. Saya bahagia lah kalau laknatullah itu mendapat bala dari Allah Subhanahu wa taala supaya mikir bos. Sekarang minta bantuan pula engkau. Jangan bantulah. Rasakan itu. Oke, saya akan bacakan. Baitul Maqdis, pasukan bomba Israel bergelut untuk memadamkan kebakaran hutan di barat Baitul Maqdis yang memasuki hari kedua. Semalam dengan penduduk di 5 perkampungan. 5 kampung loh. Luar biasa. Diarah untuk berpindah. Mau pindah kemana kamu? Jangan ke Palestina. Tendang aja itu, jangan kasih masuk mereka itu, biar kebakaran seluruh negaranya. Emang punya negara? Kan mereka numpang ya? Nggak tahu diri, memang numpang, tidak ada negara mereka itu, pendatang. Api turut merebak sedang marak di kawasan hutan berhampiran Masjid Al-Aqsa, menyebabkan kota suci itu diselubungi asap tebal dan mula merasai bahang. I know apa arti itu bahang. Kebakaran. Tapi kasihan juga ya kawan-kawan ya, berdampaknya ke saudara kita juga di Palestina. Asapnya itu kawan-kawan ya, bahaya loh. Apalagi ketika dihirup oleh anak-anak itu masuk ke paru-parunya. Laknatullah itu benar-benar ya harus dipindahkan ke jauh-jauh tuh ke benua Afrika. Jangan Afrika lah, ke Kutub Utara ya, biar tidak merusak. Menteri Luar, tidak perlu kita sebutkan namanya ya, laknatullah, yaitu Yair Lapid. Lapis kali ya, dalam satu ciapan di Twitter memohon bantuan antar bangsa bagi mengawal kebakaran yang kini semakin merebak di luar kawalan. Kan udah mendapat. Itu bukan kebetulan ya, itu bukan kebetulan, sekali lagi itu bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan udah mendapat tuh. Mudah-mudahan kebakaran semua tuh, laknatullah negaranya. Bukan negara, kampungnya. Setakat ini Menteri Luar Greece sudah memaklumkan kesediaannya untuk membantu sebanyak mungkin katanya. Ini Menteri Luar namanya Greece ini berani-beraninya dia mau bantu. Jangan bantu, biarin, rasain. Saya yakin dia mau bantu itu pasti si Sam-Sam, Paman Sam itu yang bantu. Kan best friendnya ya, pasti dibantu. Kita doakanlah Paman Sam itu bangkrut ya, supaya dia tidak ada yang bantu. Juru cakap Menteri Luar Lloyd Haidt, namanya susah, Haidt, memberitahu AFP bahwa Greece dan Cyprus, namanya macam aneh-aneh, bersetuju untuk menghantar pesawat pemadam kebakaran ke laknatullah. Tambahnya, negara lain termasuk Italia dan Prancis turut dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Udah jangan bantuin, please, kita demo sama-sama supaya jangan bantu negara itu ya. Kalau Prancis saya yakin bantu, karena Prancis itu pemerintahnya itu ya kalian tahu lah kan ya. Saya sempat sebel tuh sama Prancis, pernah menghina Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, pernah memang buat ya rakyatnya karikatur baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hingga sekarang nih saya tidak pernah lagi guna jenama Denon dari Prancis. Apapun itu Garnier, tidak pernah lagi saya guna. Lebih baik kita guna produk lokal, original, tepatan. Kalau kita beli produk mereka, otomatis ya duitnya masuk ke negara mereka gitu. Kita harus mikir kawan-kawan ya. Nanti kelak di padang mahsyar yang menolong kita itu baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, bukan Prancis, bukan. Please.
Pesuruh Jaya Bomba dan penyelamat nasional Dendi Simci, macam kimchi, memberitahu wartawan bahwa hampir 2.400 hektar kawasan terbakar sejak 2 hari. Mantep, mantep. Juru cakap perkhidmatan bomba dan penyelamat Baitul Maqdis, Edi, nggak perlu sebutin namanya kok, susah banget ya, nggak perlu disebutin lah, berkata 2 pesawat pengangkut air dan bahan pencegah kebakaran digunakan bagi memadam kebakaran hutan. Kerja bagi memadamkan kebakaran terus dijalankan sehingga malam dengan 100 anggota bomba dikerah bagi tujuan berkenaan. Kebakaran yang berlaku di hutan dekat barat Baitul Maqdis Ahad lalu menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kota suci itu dan turut memaksa semua individu yang berada di sebuah hospital psikiatri di sini dipindahkan. Selain Laknatullah, beberapa negara lain di Mediterania Eropa turut terjejas akibat kebakaran hutan, antaranya Algeria, Cyprus, Greece. Oh, Greece itu nama negara ternyata ya. Sorry, saya sangka Greece itu nama orang. Ternyata nama negara tuh. Sorry, karena negara kamu, Greece, tidak famous, tidak terkenal. Apa karena saya yang tidak tahu? Turki dan Italia. Kalau Turki kita sama-sama doakan, karena kan Turki saudara kita banyaknya di sana ya kan. Algeria merekodkan angka kematian tertinggi dengan sekurang-kurangnya 90 orang maut akibat kebakaran pada minggu lalu. Entahlah ya kawan-kawan ya, di tahun ini banyak sekali bencana, kebakaran di Italia, di Turki. Lepas tuh ya, virus ini belum selesai-selesai, belum usai-usai hingga saat ini. Mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bermuhasabah, khususnya buat si Laknatullah itu. Laknatullah itu jelas-jelas itu bukan ujian, itu bala, bukan ujian itu buat mereka. Mungkin kita ini disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu supaya introspeksi diri sendiri atau bermuhasabah. Sebelum Covid mungkin kita keterlaluan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya itu luar biasa, kadang-kadang tidak bersyukur, lalai. Dengan adanya COVID-19 ini kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Tapi kadang-kadang walaupun dibagi COVID-19 ini atau bencana lainnya, orang kok tetap macam itu perangainya, tidak berubah. Heran. Oke, next di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video di IG saya. Saya taruh IG-nya di sebelah ya. Oke, kita akan lihat seperti apa yang dikirim untuk saya. Oke, let's play itu juga play. From the land of Israel, I wish to send peace and my greetings to Malaysia. Ini si Mamat ini, ya, bawa bendera Malaysia dan di tangan itunya yang kecil itu si Bandara Laknatullah. Kok bisa-bisanya dia itu? Oke, kita lanjutkan kawan ya. Oke, let's play itu juga play. Asia, I know. We still don't have diplomatic relations, but that is my greatest wish because I get messages and I see millions of Malaysians praying for Israel, supporting Israel. Milion, jutaan rakyat Malaysia support ya, mendoakan Laknatullah. Di sini walaupun Inggris saya pas-pasan, tapi saya memahami di sini, tahu tak? Allah Akbar, kau Mat Saleh. Siapa kau itu? Jangan halu, jangan bermimpi tengah hari ya, bukan tengah hari sekarang, malam hari ya. Malam hari memang betul kan bermimpi. Kok dia cakap kalau jutaan rakyat Malaysia mendoakan support Laknatullah? Dari mana? Hah? Aduh, berhayalnya berlebih-lebih kau nih Mat Saleh. Jangan bermimpi, jangan harap rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei itu bakalan support, bakal mendoakan negara engkau. Jangan harap sampai mati, sampai darah ini mengalir pun tidak akan pernah. Itu camkan ya. Aduh, ampun. Oke, kita play bagian dia cakap billion ya, people of Malaysia support and pray Laknatullah. Dari mana? Aduh, jangan bikin-bikin dah lo. Jangan buat emosi lah lo.
Geram betul ini. Lepas tuh dia bawa bendera Malaysia besar-besar disandingkan dengan bendera Israel yang kecil itu. Aduh, dari mana dia dapatnya? Nampaknya dia merompak itu benderanya itu. Aduh. Oke, kita play satu kali lagi ya dari awal. From the land of Israel, I wish to send peace and my greetings to Malaysia. I know we still don't have diplomatic relations, but that is my greatest wish because I get messages and I see millions of Malaysians praying for Israel, supporting Israel. And it gives me hope that we will one day have diplomatic relations between Israel and Malaysia. Because there are a lot of radicals in Malaysia that support Hamas, support Hezbollah, support Palestinian terrorism, and just hate Israel without even knowing not a single thing about Israel. I served in the Israeli army, and I never in my life hurt a Palestinian. Because we were never taught to do that. So, I hope that we will have one day diplomatic relations. Because we were never meant to be enemies. Sending peace to Malaysia from Israel. Enggak terima, saya sebagai jirannya nggak terima kalau bendera itu yang Malaysia itu lebih berharga, derajatnya lebih tinggi daripada engkau ya. Enggak usah, enggak. Haram itu, haram bendera itu dipegang sama kamu ya, haram. Kamunya yang haram ya kalau benderanya itu insya Allah ya derajat tinggi. Aduh, please jangan pernah berharap ya kalau Malaysia, Indonesia dan Brunei itu bakalan berkawan, support lah. Tidak akan pernah sampai mati pun. Jadi ceritanya dia bekas army atau tentara, dan di sini dia beranggapan kalau jutaan rakyat Malaysia itu support negara Israel, mendoakan Israel. Please lah Mataleh ya. Engkau ini jangan berhayal, jangan bermimpi ya. Buang mimpi kamu jauh-jauh itu, tidak akan pernah terwujud sampai bila-bila. Kalau misalkan kamu mau berkawan dengan Malaysia, Indonesia, dan Brunei, tolong please hidupkan nyawa rakyat Palestina yang beribu-ribu itu yang meninggal. Please hidupkan. Kalau tidak bisa, ya sudah. Kita sampai bila-bila tidak pernah menganggap keberadaan kamu, negara kamu. Kamu pikir kamu bisa bersahabat dengan Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Tidak akan pernah. Apa yang terjadi dengan rakyat Palestina yang meninggal, yang sengsara oleh engkau, kami mau berdamai. Aduh, nggak akan bisa. Kecuali pengkhianat macam UEA, Maroko, itu. Bisa aja mereka berdamai ya sama engkau. Kalau kita tidak bisa. Jangan pernah jejakin negara kita. Bikin emosi ketika dia mengangkat bendera Malaysia ya, disejajarkan dengan bendera laknatullah ya, yang tidak ada adab itu. Jangan sok-sokan loh. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.